wabarakatuh. Sebelum kajian kita terlebih dahulu tilawah surah Al-Kahfi 1 sampai 15. Baik, dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum. Baik, kita kajian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Usikum bin nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah wa akhwatu fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang barokah dalam satu tujuan, yaitu thalabul ilmi. Karena di mana keutamaan di dalam kita mencari ilmu adalah agar Allah mudahkan kita jalan menuju surganya. Dan yang kedua, menuntut ilmu itu adalah satu ketakwaan, ya, bentuk ketakwaan. Menyampaikan ilmu ini juga merupakan ibadah. Mengulang-ulang ilmu itu adalah bentuk zikir. Kadang kok temanya diulang lagi ya. Karena butuh kesabaran, butuh pemahaman yang paripurna, dan mencari ilmu itu adalah termasuk jihad, ya. Termasuk di antara adalah jihad. Jadi mencari ilmu itu adalah
prosesnya. Jadi tidak tiba-tiba kita itu menjadi alim, menjadi tahu. Makanya ketika kita mencari ilmu harus sabar dalam menghadapi prosesnya di mana mencari ilmu. Maka di antara dua pemicu orang mau mencari ilmu itu yang pertama karena memang yaitu cinta ilmu, yaitu targhib, ya karena cinta. Ya, dorongan orang yang mencari ilmu datang di majelis ilmu itu yang pertama karena cinta, targhib, motivasi cinta. Ya, karena ya kalau sudah kadung cinta, ya kan? Kalau anak-anak muda udah kadung muda-mudi itu udah kadung cinta itu kayak apa? Tai ayam terasa apa? Coklat kayaknya gitu ya. Nah, iya, tai terasa coklat. Karena ibaratnya wah, semuanya pada enak saja. Ya itu. Orang yang cinta terhadap majelis ilmu dia akan betul-betul termotivasi. Entah karena takut bodoh, takut dihukum, ya dan lain-lain. Karena mencari ilmu itu karena targhib, karena cinta bisa berujung bahagia. Mencari ilmu ini kalau berlandaskan takut, ini berpotensi tambah taat dalam beribadah. Kata menurut apa itu Imam Amawardi. Jadi mencari ilmu itu berlandaskan cinta dan takut, maka akan sempurna. Ya, targhib ya wa targhibnya, maka cinta dan takut akan sempurna. Karena kalau mencari ilmu karena cinta saja tanpa rasa takut berpotensi bisa seperti apa yang didawahkan oleh Nabi ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan rasa cinta terhadap majelis ilmu dan rasa takut ya ketika kita betul-betul menjadi orang yang tidak paham terhadap agama. Baik, ayyul ikhwah dan akhwat sekalian, kita membahas masih berlanjut hukum mencampur dan menggabung. Yang sekarang adalah menginjak pada bagaimana hukum mencampur ilmu dan amal. Ya, hukum bagaimana ketika kita sudah duduk di majelis ilmu akan mendapatkan ilmu. Maka bagaimana kita mencampur dengan amal kita. Dalam ayat pembuka surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sirat itu apa? Artinya sirat jalan, ya jalan atau jembatan. Ya, jalan. Yaitu siratal ladzi, yaitu jalannya orang an'amta, fi'il madhi yang Allah telah engkau berikan nikmat, an'amta ya, yaitu jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat atas alaihim, atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang engkau maghdub itu apa? Murkai ya atas mereka. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang dzal. Dzal itu apa? Sesat ya. Jadi misalnya contoh ya, ada seorang ustadz begitu mendalami ilmu fikihnya ya, dari runtut ia terangkan akan wajibnya menegakkan sholat berjamaah, aturan bagaimana seorang imam, aturan seorang makmum, serta apa saja yang terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah dengan detail ia jelaskan kepada jamaah. Semua dalil yang dia hafalkan yang berkenaan dengan masalah sholat berjamaah, ya Ustadz ini dikeluarkan. Nah, akhirnya pada
terkagum-kagum. Sayangnya masyarakat ini akhirnya kecewa, jamaah kecewa. Karena apa? Karena ya tidak pernah melihat sang ustadz ini hadir di masjid selain hari Jumat misalnya. Ya kan? Ini ditunggu-tunggu. Sholat subuh juga tidak hadir, sholat zuhur nggak hadir, maghrib, isya nggak kemana? Ternyata cuma hari Jumat. Ya. Ilmunya yang luas tidak didukung dengan kenyataan. Ya. Maka ya, seperti ini digambarkan dalam surat Al-Fatihah tadi. Mewakili potret seorang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Berilmu tapi tidak beramal. Sehingga Allah menjulukinya dengan Al-Maghdub. Al-Maghdub itu apa? Kaum yang dimurkai. Ya, dimurkai. Itu tafsirnya begitu. Ghairil Maghdub. Ini adalah orang Yahudi, dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Maka Allah murka itu. Tidak cukup orang itu hanya sekedar datang di majelis ilmu, setelah itu tidak ada perubahan pada dirinya. Ya, maka harus diamalkan mastata'tum, semampu kita. Nah, ada kasus yang lain. Ada seorang yang begitu tekun beribadah, abid. Wah, luar biasa kalau masalah ibadah itu sangat tekun. Tahajudnya tidak pernah ia tinggalkan. Zikir senantiasa membasahi bibirnya. Sekilas nampak begitu bagus, ya, sekilas. Tetapi bila ditimbang dengan mizan syariat, maka akan tahu bahwa apa yang selama ini ia lakukan adalah sia-sia. Sia-sia. Tahajudnya luar biasa. Setiap grup maksudnya dipostingi, ya, tapi tidak ditutup dengan syariat. Ya. Keenggan untuk duduk di majelis ilmu menyebabkan buta terhadap sunnah. Ya, ini yang menjadi ya, malapetaka bagi dirinya. Seakan-akan dia telah beramal sekian banyak, tapi mizan, timbangan di hadapan Allah seperti seperti apa? Kapas, tidak ada beratnya. Nah, inilah bencana. Ya, seperti yang digambarkan hadis Imam Bukhari itu ya. Ketika ada seorang yang penjagal, pembunuh, sudah sekian kali dia membunuh sampai 99 orang yang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Tapi kemudian dia menyesal dengan perbuatannya, dia ingin taubat, mencari orang yang pas agar dia tahu bagaimana cara dia bertaubat. Nah, ditemukanlah, dia menemukan seorang abid, ahli ibadah, tapi nggak paham terhadap ilmu. Dikiranya apa yang dia nasihati pas menurut dia. Ya, datanglah dia ke rumahnya, masuklah dia, curhat orang ini. Ya Syekh, saya sudah melakukan rojopati, pembunuhan dengan tangan saya sendiri. Jumlahnya berapa? 99. Wah, kaget ini abid ini. Dengan emosi, ya, dengan sedikit terbelalak, kaget, seakan-akan dia tidak percaya di hadapannya adalah seorang penjagal ulung. Wah, nggak akan mungkin Tuhanmu mengampuni apa yang kamu lakukan. Nggak akan mungkin orang membunuh satu orang aja tercemar di desa ini. Apalagi sudah kamu lakukan membunuh 99. Karena mangkel, karena emosi, orang tadi akhirnya bunuh sekalian.
Genap menjadi berapa? 100. 100. Tapi dia tetap menyesal, ingin terus hijrah dari perbuatan apa yang dia lakukan. Dia jarak berjalan terus, maka menemukanlah seorang alim, ya, seorang yang faham terhadap ilmu dan syariat, apa yang diamalkan pas, apa yang dia nasihatkan kepada orang tadi pas, dia nggak emosi terhadap apa yang dia ceritakan. 100 dia bunuh. Apakah diampuni dosa saya ya Syekh? Ya Allah Maha Pengampun. Apapun dosamu, kalau kamu menyesal, kamu harus betul-betul menyesal atas apa yang kamu perbuat. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus ya kamu lakukan. Kalau nggak kamu lakukan, Allah nggak akan mengampuni dosa kamu. Apa itu syaratnya? Syaratnya kamu harus meninggalkan lingkungan yang kamu tempati saat ini. Karena lingkungan itu adalah bejat, ya tidak ada namanya kebaikan. Kamu tinggalkan, menujulah ke tempat di sana, ditunjukkan itu. Ya di desa yang orang bersujud, rukuk, ya bersama-sama ibadah kepada Allah. Baik, saya akan lakukan. Niatnya tulus, ikhlas. Dia belum pernah sholat, belum pernah mengerjakan, dia gak pernah taklim, duduk di majelis taklim, tapi niatnya taubatan nasuha. Dosanya besar atau kecil? 100 orang. Besar. Ya, kalau ada penjaga di Magetan yang membunuh 5 saja, itu sudah viral kan? Viral luar biasa. Ya kan? Pasti lebih besar. Tapi Allah mengampuninya ketika dia betul-betul taubat. Ya, pergilah apa yang disarankan oleh seorang alim tadi untuk menuju tempat itu. Belum sampai di tempat, sudah Allah cabut nyawanya. Ya, ini jadi menarik itu dialog antara siapa penjaga surga dan penjaga neraka. Engkel-engkelan, ya. Karena apa? Satu mengaku bahwa ini adalah ahli neraka, yang satu adalah ahli surga. Punya dasar masing-masing. Yang satu dasarnya ini orang maksiat, nggak pernah sholat, belum pernah mengerjakan kebaikan, membunuh 100 orang. Ini bagianku, kata ahli neraka. Bukan, ini bagianku. Dari orang yang penjaga surga tadi, malaikat yang menjaga surga. Ya. Akhirnya, kenapa kok bisa begitu? Dia sudah ikhlas, dia sudah ingin hijrah, dia niatnya baik, ingin taubat. Akhirnya belum sampai di tempat tujuan, Allah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi dialog yang begitu sengit, Allah mengutus malaikat yang berwujud manusia memberikan solusi. Kenapa kamu ribut? Nah ini ada orang begini-begini, bla 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 ya, diceritakan. Nah, solusinya begini. Solusinya gimana? Solusinya gimana itu? Diukur jaraknya. Ya, apakah pemuda yang membunuh 100 itu sudah hampir sampai di tujuan atau masih jauh? Ternyata sudah diukur itu. Ternyata hampir mendekati kampung yang dituju. Akhirnya diputuskanlah dia ahli jannah. Itu Masya Allah. Ya, itulah sekilas nampak bagus orang yang zikir, tahajud, duha, luar biasa. Ya, tetapi bila ditimbang dengan mizan syariat, maka kita akan tahu bahwa apa yang selama ini dia kerjakan sia-sia. Ya kan? Dalam qaulnya seorang tabi'in yang bernama Ka'ab bin Al-Arad, ya. Innamal amal in kana khalisan lam tuqbal walakin Allah saya ulangi, innal amala in kana sawaban lam yakun khalisan lam tuqbal. Wa kadzalika innal amala in kana khalisan lam yakun sawaban lam tuqbal. Hatta ayyakuna sawaban wa khalisan. Suatu amal apabila dilandasi dengan kebenaran sesuai dengan syariat
Islam tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Demikian juga sebaliknya, suatu amalan kalau didasari hanya sekedar ikhlas tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, lam tukbal, maka juga tertolak amalan itu. Bagaimana amalan kita akan menjadi makbul di hadapan Allah, diterima oleh Allah, ayyakuna shawaban wa khalisan. Maka menyatulah dua syarat ini. Yang pertama adalah kebenaran sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan yang kedua khalis, ikhlas karena Allah, maka akan diterima. Ya, maka orang yang enggan untuk duduk di majelis ilmu menyebabkan ia buta terhadap sunnah Rasulullah. Semangatnya dalam ibadah tidak didukung oleh ilmu yang benar, sehingga ia tidak memperoleh pahala akibat ibadah yang dilakukan. Ya, tidak selaras dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya kan? Ya ini. Banyak orang yang mengamalkan tapi tidak ada ajaran. Namanya apa itu? Bid'ah, ya kan? Bid'ah. Berarti bid'ah itu adalah suatu amalan yang dibuat-buat tanpa ada contoh dari Rasulullah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya sudah jelas, tapi masih banyak orang bermodalkan semangat ibadah, semangat untuk ya ibadah dari pagi sampai sore tapi tidak dibarengi dengan ilmu, ya maka sia-sialah amalan tersebut. Maka orang yang mewakili potret yaitu beramal tanpa ilmu, sehingga Allah menyebutnya dengan dalil dalam ayat tadi apa? Adh-dhallin, itu adalah kaum yang sesat. Maksudnya kaum siapa itu? Ya, dalam tafsir itu. Jadi kalau dia berilmu tapi tidak beramal, beramal tapi tidak berilmu, ya ini. Maka Ibnu Taimiyah berkata kekufuran itu bermuara pada tidak adanya amal dengan ilmu mereka. Mereka ini mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengikutinya dengan ucapan atau amalan. Kalimat, contoh, kalimat thayyibah itu baik atau tidak? La ilaha illallah. Baik apa itu? Baik, thayyibah itu baik, kalimat itu baik. Tapi kalau dilandasi tidak adanya ilmu, itu bisa tidak ada manfaatnya. Ya kan? Ada orang nggak enggan belajar ilmu, hanya titah dari orang yang tidak berdasar. Kamu mengucapkan la ilallah 1000 kali di malam Jumat. Malam Jumatnya bagus enggak? Kalimat tauhidnya bagus enggak? Nah, kalau tidak beriringi dengan ilmu, nah ini juga akan tidak ada manfaatnya. Ya kan? Kalimat thayyibah itu kata Nabi, man akhiru kalamu la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia akan masuk surga. Bukan sekedar dia mengamalkan dalam lisannya saja, tapi harus dibarengi dengan apa? Dengan mengetahui hakikat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan kata fi'il amr, perintah untuk mengetahui makna la ilaha illallah. La ilallah itu kalau dibahas dalam silsilah kitab Al-Hadits Al-Wasitiyah itu la ilaha illallah ada berapa syarat? Ada 7 syarat. Ya kan? Ada 7 syarat itu. Ya, menurut Ibnu Taimiyah. Seperti digambarkan la ilaha illallah seperti kunci miftahul jannah. Ya, la ilaha illallah miftahul jannah. Ada itu sholawat ya. La ilaha illallah miftahul. Nah, tapi bukan hanya sekedar dinyanyikan, tapi itu adalah kunci, itu harus namanya kunci gembok itu biasanya ada apanya? Ada apanya? Yang ujungnya itu loh, giginya.
Ya giginya kan, kalau giginya nggak ada giginya alias ompong, bisa dibuka pintu nggak itu? Nggak bisa dibuka, ya kan? Antum punya motor, kuncinya ada kuncinya delujur dok, pasti ada gigi-giginya itu. Nah, gigi-giginya itu adalah syarat-syaratnya. La ilaha illallah. Ada berapa tadi? Ada 7. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya kan? Kalau nggak ada tuh, nggak kita bahas syaratnya itu, kita nggak punya untuk membuka pintu surga itu. Ya, maka kebanyakan orang hanya mengamalkan dalam sisi lesannya saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai nanti sekitar sudah 1000 kali hanya terdengar apa? Suara apa? Hu. Ada yang mana? Ha gitu ya. Coba antum lihat aja orang-orang ya, pasti kebanyakan nanti lama-lama nggak ada maknanya. Ya. Nah ini. Jadi nah, adapun kekufuran Nasrani ini berasal dari amal mereka yang tidak didasari ilmu. Mereka begitu istihad bersungguh-sungguh dalam serangkaian ibadah, ya, tetapi tidak berdasar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan atas nama Allah yang mereka tidak memiliki dasar ilmunya. Oleh karena itu ulama salaf seperti Sofyan bin Uyainah dan lainnya itu mengatakan apa? Orang yang rusak dari kalangan ulama kita ya meniru kaum, orang ulama kita itu rusak karena meniru kaum, sedangkan yang rusak dari kalangan ahli ibadah ya maka ia meniru kaum. Maka walhasil menggabungkan dan mencampurkan antara ilmu dan amal, inilah jalan selamat, ya, jalan selamat kita. Maka tidak bosan-bosannya kita itu apa? Mencari ilmu. Dalam mahfudzat itu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buan ibu sampai masuk ke liang lahat, ya kan? Utlubul ilma walau bithin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, maksudnya ya sampai jauh. Maksudnya apa? Sampai kita itu mencari guru sekian banyak. Sampai orang ulama salaf itu mencari guru sampai sekian bulan. Ya, mencari satu hadis perjalanan sekian bulan berjalan, nggak ada fasilitas ya kereta, bis. Nah, sekarang kita berikan ya kelonggaran, diberikan fasilitas yang memadai, maka kita seharusnya lebih rajin untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang selanjutnya hukum mencampur dan menggabung, yaitu bab tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, dalam kitab tauhid mungkin di majelis Muhammadiyah itu baru dibahas kitab tauhid, yang menyampaikan siapa itu? Ustadz siapa? Ya, Ustadz Burhanuddin. Ustadz Hafid ya itu ya, kitab tauhidnya. Jadi tauhid itu terbagi menjadi berapa? 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita membahas 2 tauhid aja. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Gimana hukumnya mencampur dan menggabung? Nah, tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan kita. Kalau jenengan yakin, kalau ditanya siapa yang menciptakan jenengan, jawabnya siapa? Allah. Berarti sudah tauhid rububiyah. Ya, yang mengurusi alam ini siang dan malam, hujan dan terang. Itu siapa? Allah. Berarti jenengan sudah mengamalkan tauhid rububiyah. Ya. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Berarti jenengan sudah mengamalkan tauhid rububiyah. Semua manusia diberi potensi memiliki tauhid ini. Semua manusia, baik orang musyrik, orang mukmin, diberikan potensi memahami tauhid rububiyah alias setuju. Sebagaimana pertanyaan Allah kepada bayi yang ada di dalam kandungan. Bayi yang dalam kandungan, ya, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum,
Dijawabnya apa? Qalu, mereka menjawab apa? Bala, syahidna. Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Bayi yang dalam kandungan ditanya oleh Allah, bukankah aku ini adalah Rob kalian? Qalu, mereka menjawab apa? Benar, kami bersaksi. Qalu bala syahidna. Surat apa itu? Al-A'raf ayat 172. Nah, para ulama juga sepakat bahwa tauhid jenis ini diyakini oleh semua makhluk hingga kaum kafir Quraisy, bahkan iblis pun mengakui adanya apa? Tauhid rububiyah. Apa dalilnya? Dalilnya surat Luqman ayat 25. Inilah dalilnya iblis mengakui adanya tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqullannallah. Sesungguhnya jika kamu ditanyakan kepada mereka, kaum kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, orang kafir itu menjawab apa? Allah. La yaqullanna Allah. Mereka akan menjawab siapa? Allah. Orang kafir itu juga mengakui tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Nah, ayat ini menerangkan kaum Quraisy meyakini yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi sayang, kenapa sayang? Keyakinan yang baik ini tidak dilanjutkan, tidak digabung, tidak dicampur dengan ketundukannya kepada ajaran Rasulullah. Untuk ibadah kepada siapa? Allah. Dia hanya meyakini yang menciptakan itu Allah. Iya betul, tapi mau ibadah, oh no dulu, nggak mau. Nah ini orang kafir Quraisy. Mereka justru memberikan semua ibadah, peribadatannya kepada selain Allah. Seperti kepada siapa? Patung. Akhirnya dia membuat apa? Patung di rumah mereka masing-masing. Kemudian apa? Mereka ibadahnya tawasulnya kepada orang yang sudah mati, ke kuburan. Ya, tawasul, tabaruk, meminta keberkahan kepada yang sudah meninggal, bukan ibadahnya kepada Allah. Ya ini. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada jimat. Apa itu jimat? Siji di rumat. Ya ini ya. Dua siji ya di rumat. Maksudnya di rumat itu kadang-kadang kalau malam suro, satu suro itu diapain? Kok diuntal toh? Maksudnya dimandikan. Ya kan? Karena satu-satunya dimandikan dengan 7 kembang. Ya. Ada orang yang jualan mie ayam biar laris dikasih jimat. Apa namanya itu? Kuahnya itu loh ya, biar seger dikasih jimat. Namanya di dekat mana itu ya? Solo Barat. Nanti kalau dibahas malah ya. Jadi airnya, kuahnya itu dicemplungi, mohon maaf, celana dalam wanita. Jadi cemplung dalam wanita itu. Nah, namanya orang musyrik itu kan dihilangkan apa? Akalnya, ya kan? Ben laris dicemplungin apa? Iya, CD. Ya, CD. Ya, tapi jangan dipraktekkan, nanti jualan pentol, nanti dipraktekkan. Iya, sampai sekarang ya masih laris ya, nggak tahu ya, waris itu ya. Ya? Iya. Jadi jimat dan lainnya. Jadi ibadahnya kepada jimat, ya kan? Kalau jimat ini dilepas, dia nggak pede, ya. Contohnya dia pakai akiknya nggak kelupaan di rumah, dia mau datang ke sini tuh nggak pede, mau ngelamar seorang janda tuh nggak pede, harus dipakai dulu ini ya. Nah ini juga tawasul yang dilarang. Oh. Iya. Oh, pakai duit ya. Kayak mahar ya, jelas. Jadi orang-orang yang musyrik itu dihilangkan akalnya. Kayak orang setengah majnun itu ya, dan lainnya adalah tempat kembali mereka adalah untuk menghadapi semua masalah hidup. Ya, semua masalah hidup dikembalikan kepada ya hal semacam itu.
Maka ya, seperti iblis juga mengakui adanya tauhid rububiyah. Qala Robbi fa'angdirni, ini perkataan iblis ya. Qala fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ini perkataan iblis. Iblis berkata, Robbi, wahai Robku. Ini kan mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Robku. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Berita umur tangguh kepadaku hingga hari kiamat, hari berbangkit. Al-Hijr ayat 36. Ini perkataan iblis ya, mengaku adanya tauhid rububiyah ya. Maka iblis ini memiliki dua keyakinan dalam ayat ini. Keyakinan yang pertama apa? Percaya adanya Allah ya, Robbi. Dia mengatakan Robbi. Berarti dia mengakui bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini. Yang kedua, apa yang diyakini iblis dalam ayat ini apa? Percaya akan adanya hari kiamat, hari berbangkit. Itu qala fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun. Yub'atsun kan hari berbangkit, hari kiamat. Ya. Ini dua keyakinan iblis. Menurut ayat ini, maka iblis mengakui adanya tauhid rububiyah. Ya, rububiyah. Tapi tidak dilanjutkan, tidak dicampur dengan tauhid uluhiyah, maka tauhid rububiyah tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Iblis tidak mau bersujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah. Ya, karena kiber, sombong, ya takabur. Oleh karena itu, keyakinan semata tidak menjamin seseorang bisa selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah mesti ada kelanjutan, ayyuhal ikhwah. Tauhid rububiyah kita faham, yakin, sudah fik. Maka ada kelanjutan. Namanya apa? Tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Kalau hanya tauhid rububiyah, maka tauhidnya seperti kata siapa tadi? Iblis, orang-orang kafir Quraisy juga begitu. Ya. Jadi begitu. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Bahwa makna tauhid uluhiyah itu apa? Bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, disembah. Itu tauhid uluhiyah. Ya. Saya ulangi, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Jadi tauhid ini merupakan puncak awal dan akhir dari agama ini, baik batin maupun lahir. Karena tauhid ini adalah makhluk diciptakan. Para rasul diutus sehingga manusia akan terbagi menjadi dua. Rasulullah diutus oleh Allah, maka manusia menjadi dua. Kaum beriman yang bertauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang kedua, golongan orang kafir yang hanya bermodalkan tauhid rububiyah. Dua golongan saja, tidak ada yang ketiga. Kamu milih yang mana? Ingin tauhid kita murni, yang betul-betul diterima oleh Allah, harus dicampur dan digabung antara apa tadi? Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, jangan seperti orang kafir. Ya. Ini adalah pembahasan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nanti bisa dibuka yang lebih lengkap lagi kitab tauhid ya, jilid 1, 2, 3. Itu lengkap semuanya. Yang selanjutnya, hukum mencampur dan menggabung pengobatan dan dakwah. Ya, pengobatan sekaligus dakwah. Jadi kalau di Indonesia itu sering menjadikan rumah sakit yang mereka dirikan itu sebagai sarana apa? Program. Itu pasti itu ya. Jadi orang-orang yang sudah hampir sekarat itu pasti didekati agar dimurtadkan. Bahkan ada orang yang KTP-nya Islam masuk, akhirnya diberikan keringanan masuk ke rumah sakit mereka. Nah, program
iming-iming tadi ya, pembebasan biaya sampai imbalan dari kesediaan pasien untuk berpindah agama, ini adalah sering kita dengar beritanya di media sosial, sering ya. Mereka juga menyediakan setiap rumah sakit mereka ada yang menyamar sebagai psikiater, ya, psikiater. Maka jangan sampai kalah, rumah sakit Islam itu juga harusnya punya juru dakwah. Nah, di rumah sakit Saidiman itu ada siapa yang sekarang ditunjuk itu, Ustadz Marsono, Ustadz siapa lagi itu ya? Siapa? Iya, itu banyak itu. Ya, dulu pimpinannya dokter siapa itu? Catur itu ya, gitu. Nah, psikiater ini datang untuk membina mereka ya agar sebelum kematian menjemput ditebus oleh dosanya oleh siapa? Yang gitu, ya kan? Akhirnya murtad. Begitu. Datang memberi motivasi kepada si sakit untuk yakin bahwa penyakitnya akan sembuh misalnya. Tetapi semua berujung kepada ajakan mereka ke agama mereka, ya. Jadi Islam ini mengajarkan sebenarnya mengajarkan hal itu. Jadi Islam ini sebenarnya mengajarkan hal semacam itu, menggabungkan antara pengobatan dan dakwah. Islam juga menganjurkan, ya, seperti peristiwa Ashabul Ukhdud, ya, bukan Ashabul Ukhdud, bukan Ashabul Udud, ya, bukan lo ya, bukan, maaf, bukan, mohon maaf, Ashabul Ukhdud. Ya, jadi peristiwa Ashabul Ukhdud ini yang abadikan dalam surat apa itu? Surat Al-Buruj, ya, yang selanjutnya diperjelas oleh Rasulullah. Adalah salah satu contohnya. Nah, dalam kisah itu, dalam Al-Buruj itu ya, si tabib ini memberi syarat. Si tabib memberi syarat. Tabib itu apa? Tabib, dokter, ya, dokter. Atau zaman dulu itu kan tabib, sekarang dokter. Nah, si tabib ini memberi syarat kepada pasiennya untuk beriman kepada Allah, meyakini bahwa penyembuh semua penyakit tidak lain adalah Allah, ya. Dalam hadis itu dijelaskan, ya, Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya, ya. Dalam hadis lain ini juga diterangkan dengan ikhtiar inna fi habbatis sauda dawa'u fuqlida. Sesungguhnya di dalam habbatus sauda adalah penyembuh dari segala macam penyakit kecuali ilal maut, kecuali kematian. Ini dalam hadis sahih begitu. Ya, ikhtiar. Kalau pengen penyakitnya kok ramari-mari datang ke sana, ini enggak mari-mari, cukup dengan habbatus sauda, biji hitam, ya kan? Dalam hadis itu. Bukan promosi ya. Kalau pengen ya bolehlah gitu, bukan promosi. Jadi itu dalam kisah itu tadi ya. Jadi dia memberikan syarat. Kalau kamu beriman kepada Allah dan meyakini penyembuh semua penyakit itu adalah Allah, maka akan aku ikhtiari dengan insya Allah dengan diterapi, kan begitu. Nah, kenapa cara ini dilakukan? Kenapa? Karena pada saat itu semua lapisan masyarakat digiring, dipaksa untuk meyakini bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah raja mereka. Nah, pada waktu itu situasi kondisinya masyarakat dipaksa agar mengakui Tuhan mereka adalah raja mereka. Maka si tabib muslim ini memberikan syarat, kalau kamu mau beriman kepada Allah dan sesungguhnya yang penyembuh adalah Allah, maka akan aku tangani. Diberikan syarat begitu. Karena situasi semacam itu, ya, dengan pengobatan inilah maka dirinya ingin memanfaatkan, mengenalkan kepada manusia siapa ilah
ilah yang sebenarnya. Ya, begitu ya. Jadi bukan pengobatan sekaligus apa? Dakwahnya. Pengobatan sekaligus dakwah. Nah, dalam hadis yang lain diterangkan dari Suhaib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, si pemuda itu wakanal ghulam yubriul akmaha. Si pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta. Wa abrasa wa yudawin nas, dan berbagai macam penyakit bisa disembuhkan. Maka salah seorang teman raja yang buta, lalu ia mendengarnya. Ia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak sekali. Ia berkata, ya, apa perkataannya? Sembuhkan aku dan kau akan mendapatkan yang aku kumpulkan di sini. Maka pemuda itu berkata, aku tidak menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, perkataan ini pun juga sisi dakwah. Masya Allah ya, dakwah. Jadi seperti kita ini seorang terapis, ya terapis apapun. Ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar pijet ini Allah yang mengasih kesembuhan. Nah, itu harus itu. Jangan nanti, wah ini kalau nggak saya tangani, nggak saya pijet, oh besok sudah mati ini. Nah, gitu. Ini adalah perkataan apa? Kesyirikan. Harus hati-hati, ya. Karena yang semua apapun itu, kematian, kehidupan, kesembuhan, kesehatan hanyalah Allah. Antum minum obat, beli obat bodrek misalnya, ya kan? Mumet rada duit, ora payu minum bodrek sak. Iya, wah. Karena bodrek saya bisa, nah sembuh dari mumetnya. Nah ini juga kesyirikan. Hati-hati perkataan semacam ini ya. Nah antum meminumkan obat ke anak, ya nak ini minum obat ini ya, semoga Allah sembuhkan. Ini juga tarbiyah kepada anak, ya. Ayo minum obat biar sembuh. Nah ini juga harus tidak ada kata tarbiyah. Nah minum obat ya, rutin, ini ikhtiar, semoga Allah sembuhkan. Ini adalah mengajarkan kepada anak tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, ini harus kita ajarkan sejak dini anak-anak kita ini. Maka pengobatan dan dakwah betul-betul dalam syariat Islam bisa kita campur dan kita gabung. Yang terakhir, dakwah dan jihad. Hukum mencampur dan menggabung bagaimana dakwah dan jihad. Jadi setiap negara pasti memiliki dua komponen yang tidak terpisahkan. Ideologi dan penjaganya. Ya, ideologi dan penjaganya. Indonesia memiliki ideologi yang bernama Pancasila yang dijaga oleh kekuatan TNI dan kekuatan Polri. Siapapun yang hendak mengusik keberadaan Pancasila, maka akan berhadapan dengan kekuatan militer, ya kan? Islam memiliki manhaj, jalan hidup, ya. Manhajnya Islam apa? Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amro'aini ma'in sama takum bihima lantadhilu abada. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Telah aku tinggalkan, kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua pusaka. Manakala dua pusaka ini kalian pegang erat-erat, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Keduanya memiliki penjaga yang senantiasa menjadi pembela, ya, al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah yang diemban oleh para mujahid akan ada terus hingga hari kiamat. Mengawal dakwah yang mengajak kembali kepada keduanya. Bagaimana di Palestina, di Gaza? Coba kalau tidak ada syariat jihad itu sudah lumpuh. Ya, kenapa Allah turunkan syariat jihad? Untuk menjaga,
ya syariat Allah agar tetap langgeng di bumi Palestina. Maka demikianlah dalam sejarah tidaklah tenaga dai dikirim kecuali di dalamnya tergabung para mujahid. Mereka berjihad sekaligus berdakwah. Berdakwah yang dikawal oleh jihad dan maka dua riwayat di bawah ini cukup dijadikan hujah akan pentingnya bagaimana jihad dan dakwah. Dalam riwayat yang pertama dari Buraidah bahwa Rasulullah berkata, apabila Rasulullah SAW mengangkat komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar selalu bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Kemudian beliau bersabda, ya a'izzu bismillahi fi sabilillah, qatilu min kafar billah, seranglah mereka dengan asma Allah. Ya, seranglah mereka dengan asma Allah. Maksudnya dengan takbir, Allahu Akbar, serang mereka demi di jalan Allah, fi sabilillah, qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang, jangan mengkhianati perjanjian, jangan mencincang korban yang terbunuh, dan jangan membunuh anak-anak. Ini adalah peraturan di dalam peperangan yang diatur oleh Rasulullah. Jadi kalau ada anak-anak, ada pengungsian, ada namanya ibu-ibu, tidak boleh dibunuh. Kalau ketika sudah korban, sudah menjadi mayat, tidak boleh dicincang. Itu ada aturannya dalam syariat Islam. Maka ajalah mereka pada 3 hal. Mana saja yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Maksudnya apa? Didakwahi, kalau kamu masuk Islam, aman. Kalau tidak mau, ada perjanjiannya. Kalau memerangi, harus kita perangi. Itu kan dalam syariat Islam begitu. Ya. Nah, summa udhuhum ilal Islam. Ajalah mereka kepada Islam. Kan begitu. Fa'in ajabu fa'akbalu minhum. Jika mereka menerima Islam, maka terimalah mereka. Terimalah mereka dan jadikan mereka seperti saudara seiman. Summa udhuhum ilal tahawul min darihim. Kemudian ajalah mereka berhijrah dari daerah mereka ke daerah orang-orang muhajirin. Dan beritahu mereka jika mereka mau melakukannya, maka bagi mereka hak dan kewajiban sama seperti hak kewajiban orang-orang muhajirin. Makanya apa? Biar betul-betul faham mana musuh dan mana kawan. Maka disuruh berhijrah. Ya, jangan kalau sudah tunduk kepada Islam, masih bersemayam, masih tinggal di kaum musuh, ya tidak mau hijrah, maka disuruh hijrah muhajirin. Ya, maka jelas di sana ada pengayuman, ada hak sama seperti orang-orang muhajirin yang lainnya. Nah, kemudian fa'in abu ayyatahallu minha, tetapi jika mereka menolak. Nah, kalau dia menolak ajakannya untuk berhijrah dari daerah mereka, maka beritahu mereka, fa'akhbiruhum annahum yakununa ka'a'rabul muslimin, bahwa mereka akan mendapat perlakuan seperti orang-orang Badui dari kalangan Islam. Yajri alaihim hukmullah, berlaku bagi mereka hukum Allah, wala yakunu lahum fil ghanimah, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian dari hasil rampasan perang, wal fa'i, walaupun juga fa'i, syai'un, kecuali illa ayujahidu ma'al muslimin, kecuali jika mereka mau bergabung untuk berjihad di jalan Allah bersama orang-orang Islam. Ya, jadi itu aturannya. Nah, kemudian fa'in hamu, kemudian setelah itu kok masih saja mereka menolak hal tersebut, dikasih solusi, ya, maka mintalah fa'as'aluhum al-jiz'ah, maka mintalah dari mereka apa? Jizyah. Seperti apa? Apa namanya? Tebusan atau jizyah itu maksudnya apa?
Iya, pajak atau yang lainnya. Fa inhum ajabuka. Kalau mereka menerima, maka terimalah dan hentikan penyerangan terhadap mereka. Ya, fa akbalu minhum wa kafa anhum. Fa inhum abu fasta'in billah wa qatalahum. Tetapi jika semua itu dari A, B, C tadi ditolak, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, fasta'in billah wa qatalahum. Maka perangilah mereka. Nah, ini kan ada beberapa tahapan ya, dari A, B, C. Kalau sudah mentok, kok mereka menolak semuanya itu, fasta'in billah wa qatalahum. Maka mohon pertolongan kepada Allah, petunjuk, ya Allah, gimana ini? Maka kalau ada petunjuk, qatalahum, maka perangilah mereka. Nah, itu terakhir ya. Terakhir ketika ada ya, kita perangi, itu ada tahapan-tahapan. Tidak langsung Rasulullah dan para sahabat itu apa memerangi mereka, tidak. Ini harus diberikan beberapa alternatifnya biar mereka betul-betul mendapatkan hidayah. Hadisnya ini cukup panjang ya, panjang sekali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab-nya. Berapa jilid itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, demikian dari saya, dari hukum mencampur dan menggabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita diberikan kemudahan untuk belajar memahami tauhid kita ini agar sempurna dan paripurna, karena dengan nikmat tauhid ini akan Allah kekalkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kekhilafannya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.